Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Mari berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama datang ke hadirat-Nya. Kita mau menyembah Tuhan. Saat indah, saat kami berhadapan dengan Kau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau dekat dengan Engkau, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dengan sepenuh hati kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Bersama naikkan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami ingin menaikkan puji-pujian kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa dalam setiap puji-pujian. Kami tahu Engkau disenangkan untuk setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya bersama katakan amin. Kemuliaan sekali lagi yang lebih meriah buat Tuhan kita. Wow, mari kita bersama-sama, kita mau bangkit untuk Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi karena kita meninggikan Raja segala Raja. Amin. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, bagi bangsa ini, mari maju umat pemuda. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya,
ada di atas kita. Amin. Terus kita mau memuji Tuhan dan kita mau katakan, denganmu Tuhan kami akan berjalan dan kami tahu kami akan bersama dengan Engkau. Kita beratap utamamu Tuhan. Dan Engkau bersama dengan kami. Yakin dan percaya.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat janji-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau telah berfirman, kalau kami berkumpul 2-3 orang dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengahnya. Kami bahkan lebih dari 2-3 orang ya Tuhan. Maka kami percaya kalau Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi. Itu sebabnya berdoa, berkatilah kami semua. Hamba mohon ya Tuhan, kalau kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang, karena Engkau telah menjamah melawat kami. Hamba berdoa ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan beban dengan masalah, kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada pemulihan, ada berkat-berkat dicurahkan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat.
berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Puji Tuhan, senang ada dalam rumah Tuhan. Sebab pemazmur berkata, lebih baik satu hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin saudaraku. Sebab dalam rumah Tuhan ada banyak berkat Tuhan siapkan. Aminnya cuma 2 orang aja. Sebab dalam rumah Tuhan ada banyak berkat Tuhan siapkan. Puji Tuhan. Sesuai dengan kondisi apa yang kita hadapi, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan bangsa negara kita ini, saya tergerak membagikan firman Tuhan dengan tema, boleh ditayangkan multimedia sekarang, menghadapi berbagai masalah dengan iman yang kuat. Itu tema untuk hari ini. Menghadapi berbagai masalah dengan iman yang kuat. Bahannya dari Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7, kemudian satu lagi Ibrani 11 ayat 6. Saya mohon saudara boleh buka Alkitab saudara, buka HP saudara yang ada Alkitab di dalamnya, atau gadget apa yang saya miliki untuk kita baca sama-sama. Saya rindu kita semua baca sama-sama. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Siap saudara? Mana nih responnya, cuma 2 orang aja. Siap saudara? Haleluya. Kita baca sama-sama Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. 2, 3 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya kira ayat ini tidak asing bagi kita ya. Kita baca satu lagi, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Udah ketemu? Mari kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan itu, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang apa tadi? Sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Jadi katanya adalah seorang ibu muda yang datang ke rumah mamanya. Ya namanya anak kepada orang tua kan sering juga berkunjung ke rumah orang tua. Begitulah ibu muda ini, cukup sering dia datang ke rumah mamanya. Tapi hari itu dia mengeluhkan kondisi ekonominya, suaminya, anak-anak, dan macam-macam masalah yang dihadapi. Setelah mendengar itu semuanya, mamanya bilang, ayo kita ke dapur. Kenapa? Karena bukan sekali 2 kali anaknya ini mengeluh terus. Jadi sampailah mereka berdua ke dapur. Rupanya di dapur mamanya punya kompor gas yang 3 tungkunya. Kita tahu ada kompor gas yang hanya 1 tungkunya atau hanya 2. Betul saudara? Tapi hari itu mamanya memang memiliki kompor gas yang 3 tungkunya. Lantas dia katakan, anakku, perhatikan apa yang mama lakukan. Kemudian kepada masing-masing tungku itu dia taruh pot yang diisi air. Lantas dinyalakan kompornya, nyalalah semuanya. Tentu saja nyala api dari kompor gas ini membakar air yang ada dalam pot itu. Setelah mendidih, kemudian yang pertama sekali dari kulkas dia ambil wortel mentah. Dia cemplungkan ke pot yang pertama. Tentu saja air yang mendidih itu merebus wortel itu, bukan? Itu logika yang sangat sederhana. Tetapi untuk pot yang kedua masih dari kulkas, dia ambil telur ayam mentah. Saya ulangi lagi, telur ayam mentah. Dia cemplungkan ke dalam. Tentu saja juga air yang mendidih itu merebus telur mentah ini. Namun untuk pot yang ketiga dari lemari yang ada di dapur itu, dia ambil biji-biji kopi, bukan bubuk kopi. Cemplungkan ke dalam. Sama juga air yang mendidih itu merebus biji-biji kopi ini. Setelah cukup dia rasakan, dia matikan kompornya. Kemudian wortel yang telah direbus ini dia taruh ke sebuah piring, didinginkan. Telur yang telah matang direbus itu dia taruh ke sebuah piring, didinginkan. Biji-biji kopi yang juga telah direbus dia ambil semua, dia taruh ke sebuah piring, didinginkan. Setelah cukup dingin, maka dia katakan, anakku,
coba pencet wortel ini. Dia pencetlah wortelnya. Kira-kira menurut saudara apa yang terjadi? Halo? Penyok ya. Kalau orang Medan bilang penyok dia. Mamanya bilang, coba pencet dari arah yang berlawanan. Ya hancurlah wortel itu. Kenapa? Karena sudah matang. Direbus oleh air mendidih itu. Mamanya bilang, anakku, inilah gambaran hidup kita. Kita ini seperti wortel, telur, dan kopi sedang direbus. Artinya diproses oleh masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi apakah kau mau seperti wortel ini hidupmu hancur-hancuran? Sekarang kata mamanya, coba pecahkan telur itu. Waktu dia pecahkan tidak langsung pecah, tapi kulitnya retak-retak. Kenapa? Karena sudah matang. Mamanya bilang, anakku, seandainya telur ini belum matang, kalau kau pecahkan, maka akan keluarlah yang namanya putih telur dan kuning telur. Nah, kalau seperti itu, mama masih bisa masak bermacam-macam. Bisa menjadi telur dadar, bisa menjadi telur mata sapi, bisa menjadi telur orak-arik, atau campuran untuk kue dan sebagainya. Suka-suka mama. Tapi kalau begini, sudah matang, nggak bisa diapa-apain lagi. Paling-paling dikasih sambal, kata mamanya. Jadi artinya, apakah kau mau seperti telur ini? Mengeraskan hati, tidak mau dibentuk lagi untuk yang lain oleh Tuhan. Yang terakhir kata mamanya, coba pencet biji-biji kopi ini. Dia pencet, nggak ada perubahan. Tapi mamanya bilang, sekarang coba cium aroma air yang ada dalam pot ketiga. Waktu dia cium, aromanya aroma kopi tentu saja. Mamanya bilang, anakku, saya heran. Dulu kau waktu masih remaja, anak muda, kok kau imanmu kuat, berapi-api dalam Tuhan. Kok sekarang kau jadi begini, mengeluh, menggerutu, keluh kesah. Ayo belajar seperti kopi ini. Bersama dengan Tuhan, kita bisa menghadapi segala proses dalam hidup kita, bahkan merubah kondisi kita karena Tuhan kita yang hebat. Amin. Saudaraku, berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi sama halnya dengan kita. Kita ini sedang diproses oleh Tuhan lewat berbagai masalah yang kita hadapi. Nah, kembali kepada pembacaan kita tadi, kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan khusus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose itu sekarang di negeri Turki, saudaraku ya. Karena memang Paulus melayani sampai ke Eropa, sampai ke daerah Turki sekarang. Saudara, pada waktu itu anak-anak Tuhan mengalami berbagai macam masalah, bahkan penderitaan. Kenapa? Karena mereka pengikut Kristus, sedangkan yang lainnya adalah penyembah berhala. Mereka hanya menyembah satu Allah. Akibatnya apa? Mereka dikucilkan, secara ekonomi mereka dipersulit. Istilahnya kalau sekarang pinjam uang dari bank pun susah. Itulah kondisi yang mereka hadapi. Dan berbagai macam lagi aniaya, dan kadang-kadang mereka diburu begitu. Tapi kita tahu bahwa Injil tetap diberitakan, mereka sanggup menghadapi itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dan menolong mereka. Amin. Nah, saudaraku, tadi juga kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 bahwa tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita tahu di dunia ini baik swasta maupun pemerintah, kalau orang kerja di kantor ya, kalau dia berkenan kepada atasannya, apa yang terjadi? Soal waktu saja, pasti ada promosi, ada berkat. Amin. Sama halnya dengan kita. Kita perlu memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan sanggup menolong kita dalam menghadapi berbagai macam masalah yang dalam hidup kita. Itu sebabnya tema ini sangat penting. Tema kita pada sore hari ini adalah menghadapi berbagai masalah dengan iman yang kuat. Untuk itu saudaraku, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Saya sore hari ini menyampaikan 3 hal saja yang perlu kita perhatikan. Mari kita lihat satu persatu. Ini sangat penting karena kita sedang menghadapi berbagai macam masalah. Sedangkan kita tahu akibat pandemi COVID-19 ini, wah, banyak masalah yang timbul. Ya, orang yang terkontaminasi atau terinfeksi atau yang sakit, saya baca kemarin terakhir sudah 1,85 juta di Indonesia ini. Dan yang meninggal sudah lebih 51.000 orang. Jadi nggak main-main. Ini nyata, ini serius saudaraku ya. Tapi dampak lainnya ini yang lebih berat lagi. Apa itu? Gelombang PHK
sudah lebih 6,5 juta orang yang kena PHK. Saya mau katakan kepada saudara, kalau sekarang saudara masih bekerja atau punya usaha dan jalan, bersyukurlah, itu kemurahan Tuhan. Di luar sana semakin banyak pengangguran, ya. Kemudian saudaraku, keadaan ekonomi yang sulit, pariwisata yang anjlok. Saya baru pulang dari Pulau Samosir, kampung halaman saya. Saudaraku, sebelum pulang ke kampung halaman saya di Nainggolan itu kota kecamatan, kami dengan adik saya nginap dulu di daerah pariwisata namanya Tuk-Tuk. Itu sepi saudaraku, padahal itu daerah yang bagus sekali, ya, indah pemandangannya di tepi Danau Toba. Sepi karena pariwisata anjlok saudaraku, padahal itu waktu masa libur-libur Lebaran tuh, ya. Walaupun ada larangan-larangan kan, tapi ya kami setelah masa pembatasan itu kami pergi, tetapi tetap aja sepi seluruh hotel yang ada di sana. Kemudian kita lihat juga penerbangan, ya, dan transportasi juga anjlok. Minggu ini berita yang hangat adalah bahwa Direktur Utama Garuda Indonesia, penerbangan nasional kita, telah mengatakan Garuda diambang kebangkrutan. Sebab utangnya sudah mencapai sampai 70 triliun. Makanya ada program mereka sekarang pensiun dini. Wah, ribuan pegawai dan para pilot Garuda lagi impor-importan sekarang nih. Kalau mereka kena PHK, pensiun dini, ya. Banyak macam yang kita hadapi sekarang ini. Karena kalau kita lihat sejak pandemi COVID-19 ini, ekonomi kita juga mengalami pertumbuhan yang negatif. Kalau pertumbuhan ekonomi sebuah negara negatif sudah lebih dari 6 bulan, itu namanya resesi. Jadi kita sudah mengalami resesi sudah lebih dari 6 bulan, saudaraku. Makanya pemerintah harus membuat hutang lagi, hutang yang baru supaya bisa menutupi defisit penerimaan negara. Itu sebabnya kalau kita lihat pemerintah gencar untuk mengadakan vaksinasi di mana-mana. Supaya apa? Supaya terjadi namanya herd community yang kita sudah mengerti itu, supaya kembali pulih, semua orang bisa bekerja dan produksi. Tapi saya percaya sekali lagi, bersama dengan Tuhan kita mampu menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Yang percaya berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan harapkanlah itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ini masih bermasalah rupanya komputernya. Saya nggak tahu dengan apa. Tadi sudah di copy, ya. Oke, 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, dari mana datangnya masalah? Dari mana datangnya masalah? Sederhana, dari faktor internal atau eksternal, ya. Dari luar ataupun dari dalam diri kita. Sekarang coba kita lihat faktor eksternal, dari luar dari diri kita. Tadi saya katakan pandemi COVID-19 itu contoh. Itu bukan dari diri kita kan, tapi akibatnya ada orang kena PHK. Yang lebih tragis lagi nggak jauh dari sini nih, di Roxy Mas beberapa bulan yang lalu ada suami istri terjun dari lantai atas, bunuh diri, mati. Kenapa? Terlilit hutang, gak bisa bayar hutang ke bank. Padahal ekonomi lagi sulit, daya beli masyarakat susah, sehingga apa? Gak bisa bayar hutang, dagangan gak laku, ambil jalan pintas. Padahal bunuh diri itu pasti masuk neraka. Tapi apa boleh buat? Itulah yang terjadi. Nah, saudaraku, artinya apa? Ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi, akibatnya kita menghadapi masalah. Contoh misalkan bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya. Di luar daripada diri kita sendiri. Kondisi moneter, ya, atau keuangan negara, misalkan tiba-tiba kurs dolar ke rupiah naik, ya. Inflasi, resesi seperti tadi saya katakan. Itu semua adalah faktor eksternal. Atau juga kadang-kadang kita ditipu orang, atau rekening kita di bank dibobol. Itu semua adalah faktor eksternal. Itu bisa saya terjadi. Sekarang coba kita lihat faktor internal yang berasal dari diri kita sendiri, yang menjadikan masalah dalam hidup kita. Misalkan kawin dengan orang yang tidak seiman. Banyak sekali saya melihat orang yang kawin mereka tidak seiman. Mula-mula sih oke-oke saya, tapi lama-lama jadi cerai. Dan banyak contoh yang lain. Padahal firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan orang yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu contohnya. Jadi kalau saudara lagi pacaran nih, pastikan pacar saudara itu adalah anak Tuhan, sudah dalam Tuhan. Amin.
Susah aminnya ya, kalau tersinggung memang aminnya susah. Tapi itu saudaraku ya, itu faktor internal kita sendiri. Kemudian juga internal adalah kita bergaul dengan orang-orang yang bebal, orang yang tidak baik. Jadi kita juga harus menjaga pergaulan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sungguh jelas bukan? Itu sebabnya kita perlu menjaga pergaulan kita. Yang terakhir dari faktor internal ini adalah dari Galatia pasal yang kelima 19-20. Coba buka HP saudara atau Alkitab saudara, kita baca sama-sama ya. Galatia 5 19-20. Mari kita baca sama-sama. Galatia 5 19-20. 2, 3 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya, sangat jelas. Hal-hal tersebut di atas akan pasti membawa masalah dalam hidup kita. Itu sebabnya saudaraku, kita harus waspada. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, lanjut lagi multimedia. Mengapa kita perlu iman yang kuat? Tadi sudah kita baca dalam ayat 6 dan 7 supaya kita kuat ya. Dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jelas sekali, hendaklah dikatakan kamu teguh ya, seperti pohon yang kuat akarnya, teguh. Coba lihat pohon yang kuat akarnya, walaupun anginnya kencang maka pohonnya tetap berdiri. Amin saudaraku, itu yang Tuhan rindukan kepada kita. Nah, mengapa kita perlu iman yang kuat? Ini dia jawabannya, silakan. Dapat menghadapi tantangan dan cobaan yang berat ya, termasuk dalamnya ada berbagai masalah. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sudah dibuatkan firman Tuhan. Pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Kita memang tidak tahu kapan Yesus datang kembali, hari-hari terakhir itu. Tapi lihatlah perkembangan di Timur Tengah. Lihatlah gempa bumi, lihatlah pandemi COVID-19. Ini semua mengarah kepada kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Walaupun seperti tadi saya katakan, tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Tapi kita harus waspada. Amin saudaraku. Jadi kalau ada masa-masa yang sukar, kalau kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, kita akan mampu menghadapinya. Amin saudaraku. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikut adalah ada intervensi Tuhan. Ada intervensi Tuhan. Daniel 3, 16-18, ayat 24-25. Tidak usah kita baca. Tapi coba lihat gambar itu. Dari gambar yang saya taruh itu jelas sekali. Ini adalah gambaran bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Baca nanti mulai dari pasal yang pertama saudaraku. Bagaimana pada waktu Nebukadnezar menginvasi sampai ke Yerusalem, ya, Yudea, akhirnya menjadi kekuasaannya dia, jajahannya. Tapi dia perintahkan kepada staf istana, coba pilih anak-anak muda yang pintar-pintar, bawa ke Babel untuk dilatih. Dibawalah Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel. Dan ternyata Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel menjadi orang yang pintar, terkemuka. Akibatnya banyak yang cemburu. Dicari-carilah kesalahan. Itu juga bisa terjadi dalam kantor kita. Ya, kalau saudara bekerja sebagai orang profesional, kalau saudara menonjol akan dicari-cari kesalahan saudara supaya saudara disingkirkan. Nah saudaraku, itulah yang terjadi. Karena Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang yang cinta Tuhan seperti Daniel, maka mereka tidak mau menyembah patung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Dilaporkanlah, istilahnya dihukumlah mereka. Tapi sebelum dihukum dibawalah kepada Raja Nebukadnezar. Diancam dengan hukuman, tapi inilah jawabannya di dalam Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Perhatikan ya, itu jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi perhatikan, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini pernyataan yang luar biasa, menunjukkan iman yang kuat, iman yang teguh, padahal sudah diancam untuk masuk di dapur api. Dan akhirnya dimasukkanlah ke dapur api, saudaraku ya. Panas apinya dilipat gandakan sampai 7 kali, itu menurut Alkitab. Tapi waktu Nebukadnezar bangun pagi-pagi, dia gelisah, sebab dia senang kepada 3 orang ini yang pintar-pintar, jujur. Dia heran karena dilihat bukan 3 orang di dalam. Maka dikatakan dalam ayat 24 dan 25, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Itulah pemahaman daripada Nebukadnezar. Kenapa? Tuhan intervensi. Saya mau beritahu saudara, kalau iman saudara kuat, kalau engkau tetap teguh dalam Tuhan, pasti ada intervensi Tuhan. Amin. Kok susah aminnya? Amin. Coba bilang kiri kanan, pastikan ada intervensi Tuhan. Bilang, percayalah pasti ada intervensi Tuhan. Ayo, saya harap sudah walaupun ada jaraknya, lihat kiri kanan, katakan, percayalah pasti ada intervensi Tuhan. Yang percaya akan ada intervensi Tuhan, tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 puji nama Tuhan. So apa? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini Raja Nebukadnezar bingung. Dapur apinya dilipat gandakan sampai 7 kali panasnya dari yang semula. Tapi mereka berjalan-jalan, tidak terluka. Raja heran. Dia tidak tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Pemasmur berkata dalam Mazmur 103 ayat yang 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin, saudaraku. Seorang ayah yang normal, dengarkan ini, kalau anaknya mengalami kesulitan pasti intervensi. Kalau dia ayah yang normal. Saya seorang ayah yang punya 3 anak, ya. Bahkan anak laki-laki pertama saya sudah punya anak lagi, jadi saya sudah opung saya sekarang, sudah punya cucu. Waktu dia punya masalah, saya intervensi. Habis ini pun saya akan pergi ke BSD jemput montir mobil, karena anak saya yang lagi ambil dokter spesialis di UI di RSCM bermasalah dengan mobilnya. Aneh juga tuh, masuk gigi tapi nggak jalan. Tadi sebelum kemari sudah telepon montirnya, saya bilang saya ada urusan, maksud saya ada khotbah, jadi saya akan jemput nanti sekitar jam 7 lah, saya jemput dari BSD, dibawa nanti ke RSCM, ya, karena anak saya dekat-dekat RSCM tuh kosnya, saudaraku ya. Karena punya masalah, saya sebagai orang tua intervensi untuk menolong dia, karena saya mengasihi anak saya. Amin. Dan saya mau beritahu saudara, Tuhan kita lebih baik dari semua bapak-bapak orang tua yang ada di muka bumi ini. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Percayalah pasti ada intervensi Tuhan. Amin. Yang berikut adalah tidak goyah atas munculnya pengajaran-pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Sekarang ini kita harus waspada. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, bahkan nabi-nabi palsu. Bernubuat katanya, tapi lu buat itu. Karena tidak digenapi. Kalau nubuat dari Tuhan pasti digenapi. Saya perhatikan terakhir ini pengajaran-pengajaran palsu itu, saudara, saya sangat sedih, ya. Ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Bapa lebih tinggi dari Yesus Kristus dalam Trinitas. Katanya ada perkawinan di surga. Jadi ada hubungan seks di surga. Ini pengajaran-pengajaran sesat, saudaraku. Lucifer bukan malaikat, tetapi adalah dikatakan ciptaan sebagai anak Allah. Waduh. Jadi ada 3 anak terkemuka Allah Bapa, Yesus, Lucifer dan Adam. Ini aneh-aneh sekarang ini.
Ada lagi yang mengatakan, dengarkan ini. Saya pernah dengar itu dari YouTube saudaraku. Bahwa orang yang meninggal karena COVID adalah karena kutuk Tuhan katanya. Siapa kita yang memberi penghakiman bahwa orang yang meninggal karena COVID adalah dikutuk Tuhan? Hati-hati saudaraku, itu pengajaran sesat semuanya itu. Karena tidak ada dasar Alkitabnya. Kenapa? Karena kurang waspada. Tidak menjaga diri, tidak prokes. Akibatnya apa? Terkena, imunnya rendah, ya makin parah. Tapi bukan karena kutuk Tuhan. Amin. Jadi kita harus waspada. Saudaraku, yang berikut juga. Kenapa kita perlu iman yang kuat? Tidak kecewa meskipun apa yang kita harapkan bukan itu yang terjadi. Kadang-kadang dalam hidup ini tidak semua apa yang kita harapkan itu yang terjadi. Termasuk kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini, kita tidak akan baca karena panjang itu semua ayat 4 sampai 12. Tapi saya jelaskan aja. Pada waktu itu Paulus dan Silas berapi-api mau mengadakan penginjilan ke Asia. Tapi jelas Alkitab berkata Tuhan melarang mereka. Mereka juga beralih mau pergi ke Bitinia. Kembali lagi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 bahwa Tuhan tidak mengizinkan mereka ke sana. Kenapa? Karena di balik itu semua ada maksud dan rencana Tuhan. Supaya mereka pergi kemana? Ke Makedonia. Baca nanti. Justru karena mereka akhirnya pergi ke Makedonia lah Injil diberitakan ke Eropa. Dari Eropa lah terus berkembang ke Amerika, ke Asia juga. Akhirnya ke Indonesia, sampai ke Jakarta, sampai ke Hotel Ciputra. Amin, tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, ya, mengapa perlu iman yang kuat? Memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan dan ketertiban serta disiplin. Ini penting, sebab kalau iman kita goyah, iman kita gampang lemah, kita hidup tidak taat, kita hidup tidak tertib, tidak disiplin. Dalam 2 Timotius 2, 4 dan 5 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sungguh jelas saudaraku, seorang prajurit, seorang olahragawan, mereka harus disiplin, tertib, supaya mereka jadi juara atau mereka dapat promosi. Kita juga begitu, kita perlu tertib. Amin saudaraku. Kita perlu taat, tapi seringkali kita tidak taat. Mari kita akan menjadi kuat, saudaraku, untuk kita boleh menjadi taat. Yang terakhir, semua pemain musik tolong ambil tempat. Pemain musik silakan ambil tempat. Bagaimana agar iman kita kuat? Tolong ya pemain musik silakan ambil tempat. Bagaimana agar iman kita kuat? Ya, ini sederhana tapi seringkali kita alpa. Yang pertama adalah kita perlu melekat atau bergaul akrab dengan Tuhan, ya. Melekat atau bergaul akrab dengan Tuhan. Filipi 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita perlu melekat seperti ranting-ranting daripada pohon anggur itu melekat kepada pohonnya, batangnya. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus ini sudah luar biasa dipakai Tuhan. Dia menulis kitab Filipi dari penjara di Roma. Tapi dia katakan apa? Yang kukehendaki adalah mengenal dia. Padahal dia sudah kenal Kristus, bukan? Bahkan Yesus menampakkan diri kepada dia. Bahkan dia telah mendoakan orang buta melihat, orang mati hidup, berbagai macam penyakit. Sapu tangannya pun didoakan, ditaruh kepada tubuh yang sakit, sembuh. Luar biasa. Tapi toh dia berkata, yang kukehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Maka kita perlu bergaul akrab dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita perlu rajin ibadah. Saya tunggu cuma satu aja bilang aminnya. Itu sebabnya kita perlu rajin ibadah. Amin. Rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab itu menjadi sarana buat kita makin melekat kepada Tuhan. Yang berikut, bergaul dengan yang memiliki iman yang kuat. Kalau saudara bergaul dengan orang yang memiliki iman yang kuat, maka saudara akan jadi kuat. Saya baca Amsal 13 ayat 20.
Amsal 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Coba lihat di sekolah, di kampus. Kalau orang bergabung dengan teman-teman yang lain yang pinter, lama-lama dia pinter. Itu hukumnya. Sebab lingkungan sangat mempengaruhi. Itu sebabnya saudaraku, mari carilah pergaulan ya. Bergaul dengan orang-orang yang iman yang kuat, agar saudara juga memiliki iman yang kuat. Amin. Susah aminnya ya. Kalau memang namanya tersinggung, aminnya memang susah tuh. Roma 1:11-12. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Itu sungguh jelas saudaraku ya. Kalau kita bergaul dengan anak Tuhan yang kuat imannya, maka kita juga akan makin kuat dalam Tuhan. Yang terakhir, banyak doa dan puasa. Saya kira saya tidak perlu jelaskan ini. Kenapa? Kita sudah mengerti, hanya seringkali kita alpa melakukannya. Kalau kita banyak berdoa, itu adalah waktu kita untuk lebih lekat lagi kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau ini kita kerjakan, kita laksanakan, masalah boleh datang, tapi kita tahu Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah. Katakan sekali lagi, mari kita angkat tangan kita, katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ya Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, ya Tuhan, memberi pertolongan, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah. Aminkan itu, katakan lagi, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah. Sekali lagi yang terakhir, katakan sungguh-sungguh, aminkan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita duduk kepala. Saya mohon tidak ada yang melihat ke kiri ke kanan. Tadi di awal saya katakan, janji Tuhan, kalau kita berkumpul 2-3 orang dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengahnya. Kalau Yesus hadir, Tuhan hadir, kita tidak melihat dengan mata jasmani kita, sebab Dia adalah roh. Dia ingin melawat saudara, menjamah saudara. Seperti kata lagu ini, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saya tidak tahu apa yang saya sedang hadapi pada saat ini. Masalah apa? Persoalan apa? Beban apa? Mungkin ada masalah keuangan, mungkin ada masalah pekerjaan atau bisnis saudara, mungkin juga ada sakit penyakit atau masalah keluarga atau apapun. Percayalah, bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Yesus berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Artinya apa? Ada jalan keluar, lega, ada solusi, ada berkat, ada pemulihan, ada kesembuhan. Dimanapun saudara berdiri, karena prokes kita lakukan, biasanya saya suka altar call, mendoakan dengan langsung kepada saudara. Tapi karena kondisi sekarang ini, dimanapun saudara berdiri, saya rindu mendoakan saudara. Yang mau didoakan buat segala apa yang saya hadapi, angkat tangan kanan saudara.
sebagai tanda berserah, menyerah kepada Tuhan. Angkat tangan kanan kepada Tuhan, bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Dan tangan kiri taruh di dada, meyakinkan bagi Tuhan tidak ada mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, Engkau melihat begitu banyak tangannya diangkat sebagai tanda kami Tuhan berserah kepadamu. Tanda kami yakin dan percaya, di mana tangan kami taruh di dada, bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku patahkan, aku tolak setiap tipu daya setan iblis yang mengganggu hidup mereka. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus pintu-pintu dibukakan, pintu berkat dibukakan. Dalam nama Yesus. Berkau jamah lawan mereka Tuhan. Kami sungguh percaya sesuai dengan tema firman Tuhan pada hari ini, kami akan mampu mengatasi berbagai masalah bersama dengan Tuhan. Berkatilah hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Hamba juga mohon agar kami semua bukan sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman yang begitu luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Robinson untuk firman-Nya. Dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa, menguatkan, mengingatkan, dan menegur kami sore hari ini. Biarlah firman yang Kau taburkan saat ini Tuhan, itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan. Dan biarlah Tuhan saat ini yang berbeban berat, Tuhan jamah, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera. Saat ini kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, persembahan untuk Engkau Tuhan, sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Tuhan terus memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ada yang baru pertama kali hadir sore hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Makan ramen gratis. Gak ada? Makan ramen gratis di bawah. Gak ada nih, bener nih. Ya gak ada yang mau gratisan, ya udah. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi
semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa, lewat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, bahkan membawa kami dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Karena di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan, dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada mujizat, ada kemenangan, ada kekuatan, ada pemulihan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan sukacita, dengan damai yang berasal dari Tuhan, yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih, kami semua sudah diberkati. Kami sehati berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Robinson Nainggolan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua kami yang melayani dalam ibadah yang keempat hari ini. Kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Bahkan kami semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu di tempat ini. Jadikan jemaat GBI Rem di tempat ini jemaat yang berkemenangan, jemaat yang kuat di dalam Kristus Yesus, yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk gereja kami. Berkati GBI Rem di tempat ini, berkati Hotel Ciputra, berkati Mall Ciputra, berkati anak-anak almarhum Bapak Ciputra, berkati kota kami, kota Jakarta, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajarannya. Kami berdoa juga melepaskan berkat untuk Indonesia. Berkati bangsa ini Tuhan, para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para menteri yang ada, semua jajaran yang ada. Semuanya dari atas, from top to bottom, dari atas sampai bawah, semuanya Tuhan berkati. Sebelum kami pulang, kami rindu kembali kami diberkati dengan berkat-berkat yang datangnya dari atas, dari Tuhan untuk kami. Karena itu kami arahkan mata hati kami dan angkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Dan katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun ini, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor, hidup dalam kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat sore hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.